Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Wahyuni dari kelompok 13 akan melanjutkan pembahasan kedua, yaitu talak 3 dengan satu kalimat. Adapun yang pertama yaitu hal yang disepakati. Para fuqaha telah bersepakat talak 3 setelah talak 1 dan 2 adalah talak 3 bain kubra. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya. Adapun yang kedua yaitu hal yang diperselisihkan. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai talak 3 yang dilakukan dengan satu kalimat. Apakah jatuh talak 3 atau tetap jatuh talak 1 atau justru tidak jatuh talak sama sekali. Kemudian apakah dapat rujuk kembali atau berlaku konsekuensi talak bain kubra. Adapun yang ketiga yaitu penyebab perbedaan. Terjadinya perbedaan mengenai talak 3 yang diucapkan dengan satu kalimat adalah landasan dalil-dalil yang digunakan setiap kelompok mengenai masalah ini. Adapun yang keempat yaitu pendapat mazhab. Di pembahasan kedua ada beberapa pendapat dari mazhab, yaitu yang pertama ulama Zaidiyah dari golongan Syiah, yang kedua Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim dari golongan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa talak 3 yang dilakukan dengan satu kalimat yang jatuh hanyalah talak 1. Adapun dalil yang dikemukakan jumhur ulama adalah Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil dari Al-Quran, ayat-ayat berhubungan dengan talak tidak membedakan antara jatuh satu talak atau lebih. Adapun dalil dari al-hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rukanah bahwa ia menalak 3 istrinya dalam satu majelis, yang dimana Rukanah menalak istrinya dengan talak 3 dalam satu majelis, maka ia menjadi susah sekali karenanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, bagaimana kamu menalaknya? Rukanah menjawab, saya menalak dia dengan talak 3 dalam satu majelis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, itu tidak lain hanya jatuh satu talak, maka rujuklah kamu kepadanya. Berdasarkan hadis ini, menurutnya bahwa orang-orang yang menalak istrinya dengan ucapan talak 3 sekaligus dianggap hanya jatuh satu talak. Pandangan mereka demikian ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tawus dari Ibnu Abbas. Ia berkata, dahulu talak masa Rasulullah SAW, masa Abu Bakar, dan 2 tahun dari masa Khalifahan Umar bin Khattab, talak dengan ucapan 3 kali sekaligus adalah bahwa jatuh satu. Kemudian Umar berkata, sungguh orang sudah tergesa-gesa dengan persoalan yang seharusnya mereka berhati-hati. Kalau kita membiarkan mereka, maka itu akan terus berlaku atas mereka. Dalam riwayat lainnya dari Tawus disebutkan bahwa Abbas Sahbah berkata kepada Ibnu Abbas, bukankah talak 3 pada zaman Rasulullah SAW dan pada masa Abu Bakar itu jatuh satu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, benar demikian, tetapi pada masa Umar menjadi khalifah, orang-orang mempermudah talak, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membenarkan talak 3 itu. Adapun dalil kias, mereka mengatakan hal berikut mengumpulkan talak 3 adalah bid'ah yang diharamkan. Bid'ah ditolak dengan nas, maka wajiblah kembali pada perkataan yang disyariatkan. Ibnu Ishaq berkata, sesuatu yang menyalahi sunnah haruslah dikembalikan kepada sunnah hikmah. Yang dimaksud oleh asyariat dengan pemisahan talak menjadi 3 bertujuan agar rujuk kembali ketika timbul penyesalan. Hal itu tidak dapat tercapai bila menjatuhkan talak 3 sekaligus. Sesuatu yang menghilangkan hikmah Allah harus dibatalkan, yaitu dengan kembali pada talak suatu supaya hikmah tersebut tercapai, seru memperbaikinya bila masih ada kemungkinan untuk bersatu. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.